Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan coba merumuskan persamaan gelombang pada gelombang tali. Di sini sudah ada gambar gelombang tali, ya. Nah, kemudian kita akan meninjau yang ini, ya. Kita akan meninjau elemen tali yang ini, ya. DM, ya. Saya misalkan DM elemen tali yang ini. Kemudian kita besarkan jadi seperti ini, ya. Nah, seperti ini kita besarkan. Nah, kemudian kita analisis gaya-gayanya. Tentu dia akan memiliki gaya tegangan tali di bagian sini, ya. Jadi saya misalkan adalah T1. Nah, yang membentuk sudut sebesar θ1 terhadap sumbu horizontal atau sumbu X. Nah, kemudian di sini ada tegangan tali T2 yang membentuk sudut sebesar T2 terhadap sumbu horizontal juga atau sumbu X. Nah, kemudian untuk posisinya di sini titik ini adalah X, sedangkan titik yang ini adalah DX, ya. Nah, kemudian kita coba tuliskan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing komponen, ya. Jadi kalau kita buatkan dalam bentuk vektor, ya, untuk mempermudah kita, maka jadi seperti ini, ya, bahwa di sini ada koordinatnya, ya, atau kuadran-kuadrannya. Nah, di sini ada T1, ya, sebelah sini, yang ini, ya, T1 membentuk sudut sebesar θ1. Kemudian yang sebelah sini adalah T2, ya, yang membentuk sudut terhadap θ2. Nah, tentu T1 ini dia memiliki komponen gaya pada sumbu X atau T1X dan sumbu Y, T1Y. Kemudian T2 juga memiliki komponen gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kita ingin cari, maka untuk θ1, ya, di sini kan sin θ1 sama dengan sisi depan sudut yang ini, ya, di per sisi miringnya. Nah, sisi depan sudutnya yang ini sama saja dengan T1Y, ya. Sehingga T1Y per sisi miringnya adalah T1. Nah, sehingga untuk T1Y sama dengan T1 sin θ1, ya. Dari sini T1Y sama dengan T1 kali sin θ1. Nah, kemudian cos θ1 sama dengan sisi dekat sudut di per sisi miringnya. Nah, sisi dekat sudutnya di sini adalah T1X per sisi miringnya adalah T1, ya. Maka T1X-nya sama dengan T1 cos θ, ya. Nah, begitupun untuk di T2, ya. Nah, seperti ini caranya. Sama kayak cara yang T1 tadi, ya. Nah, kita dapatkan T2Y adalah T sinus θ, sedangkan T2X-nya adalah T cos θ. Ya, T2 di sini, ya. T2, oke. Nah, kita lihat di sini bahwa tegangan tali 2 ini berada di kuadran pertama, ya. Di kuadran pertama kan semuanya bernilai positif, kan, baik sin, cos, dan tangen. Nah, sehingga di sini positif, ya. Nah, sedangkan T1 berada di kuadran ketiga, ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, T1 berada di kuadran ketiga. Kita tahu di kuadran ketiga itu yang memiliki nilai positif itu hanya tangen, ya. Nah, di sini kan semua bernilai positif, di sini sin, di sini tangen, di sini cos. Nah, hanya tangen yang bernilai positif. Karena di sini sin dan cos, maka di sini akan bernilai negatif. Nah, seperti itu, kan. Oke, maka kita coba tuliskan gaya-gaya yang bekerja, ya. Kita mulai dari sigma FY-nya dulu, ya. Nah, sigma FY-nya adalah sini pasti T1Y, ya, tambah T2Y, kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan di sini T1Y-nya adalah min T1 sinus θ1, ya, tambah T2Y-nya adalah T2 sin θ2, ya. Atau saya tukar, saya ubah, saya putar, ya, T2 sin θ2 kurang T1 sin θ1, ya, seperti itu, kan. Ini untuk sigma FY-nya. Kemudian sigma Fx-nya, nah, di sini
T1X tambah T2Y ya, seperti itu. T1X nya adalah min T, sini T1 ya, T1 cos theta 1 tambah, sorry di sini T2X ya, T2X nya adalah T2 cos theta 2. Nah seperti itu kan. Nah di sini kita lihat bahwa ketika gelombang tali itu merambat ya, nah membentuk gelombang. Nah kita tahu bahwa yang merambat itu kan, yang merambat secara kan kita tahu bahwa arah rambat dari gelombang tali itu kan secara horizontal. Nah kita tahu bahwa yang merambat itu adalah energinya. Nah sedangkan partikel elemen tali itu dia tidak merambat secara horizontal. Namun partikel-partikel dari tali itu dia bergerak sesuai dengan arah getarnya ya. Kita tahu bahwa yang arah getar gelombang tali itu adalah secara vertikal kan, dia ke atas atau ke bawah. Nah sehingga partikel elemen tali juga itu akan bergerak sesuai dengan arah getarannya, yaitu bergerak secara vertikal saja. Nah maka karena partikel-partikel dari tali itu tidak bergerak secara horizontal, artinya kita tahu bahwa sigma fx itu kan adalah m kali ax kan. Nah maka tidak ada percepatan pada arah sumbu x atau arah horizontal, karena partikel elemen tali tidak bergerak secara horizontal, hanya bergerak secara vertikal mengikuti arah getarnya. Sehingga di sini adalah 0 ya. Di sini saya tulis ulang, min T1 cos theta 1 tambah T2 cos theta 2 ya. Atau kalau saya pindah ruas maka ini menjadi T1 cos theta 1 sama dengan T2 cos theta 2 gitu kan. Nah, nah maka untuk nilai T1 sendiri ini adalah T2 cos theta 2 ya per cos theta 1 kan. Nah seperti itu. Sedangkan untuk nilai T2 nya adalah T1 cos theta 1 yang ini ya, T1 cos theta 1 per cos theta 2. Nah seperti itu. Nah kemudian nilai T1 dan T2 ini kita masukkan di persamaan ini tadi ya. Maka kita dapatkan di sini sigma Fy adalah T2 nya sana T1 cos theta 1 per cos theta 2 ya. Kemudian kali yang ini ya, kali sin theta 2 kurang, nah T1 nya yang ini T2 cos theta 2 per cos theta 1 kali sin theta 1. Nah seperti itu. Nah di sini kita cari gaya yang bekerja pada sumbu X, sumbu Y ya, karena tadi partikel elemen tali itu bergerak secara vertikal atau pada sumbu Y, sehingga percepatan yang memiliki nilai atau percepatan yang ada pada gelombang tali ini adalah percepatan pada arah sumbu Y saja, sesuai dengan arah partikelnya ya. Sumbu X nya 0. Nah maka kita cari sigma Fy nya. Nah di sini kita bisa lihat, kita lanjutkan bahwa di sini T1 cos theta 1, nah sin theta 2 per cos theta 2 kan tidak lain adalah tangen theta kan, tangen theta 2, sin theta per cos theta. Sini adalah tangen theta 2 kurang T2 cos theta 2 ya, sin theta 1 per cos theta 1 juga tangen theta 1. Nah seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya kita misalkan bahwa di sini ya, jika tegangan tali 1 ini sama dengan tegangan tali 2, misalkan adalah T ya, kemudian sudut theta 1 sama dengan theta 2 juga nilainya ya, atau sama dengan theta ya, maka ini kan berubah ya, berubah menjadi T cos theta ya. Kemudian
tangen theta, di sini satu sudut theta 2 ya, kurang T cos theta tangen theta 1. Nah, di sini untuk menandai bahwa theta 1 ini posisinya di sini, theta 2 posisinya di sana ya. Tapi ini besarnya sama. Oke. Nah, kalau kita misalkan bahwa T cos theta itu adalah T0 ya, maka ini bisa kita ubah menjadi T0 tangen theta 2 ya, kurang T0 tangen theta 1. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian bahwa untuk gelombang tali ini kan, nah di sini adalah dx, di sini adalah dy. Nah, seperti itu. Kemudian ini tetanya tadi ya. Nah, di sini kan kita peroleh bahwa tangen theta ini sama dengan sisi depannya di per sisi apitnya kan. Nah, sisi depannya dy per dx. Nah, atau kita misalkan saya do ya, pakai do saja. Nah, maka ini do y do y per do x. Nah, seperti itu kan. Nah, tangen theta do y per do x. Nah, maka persamaan ini bisa kita lanjutkan T0 ya, tangen theta 2 berarti di sini T0 do y per do x ya. Tetapi ini pada posisi theta 2 di sini posisi x tambah dx kan, yaitu x tambah dx. Nah, seperti itu. Dari sini kan x tambah dx ya. Nah, tambah sini juga T0 tangen theta 1 adalah do y per do x pada posisi tangen theta 1 di sini ya adalah x. Ya, seperti itu. Nah, atau bisa kita faktorkan, di sini kan masing-masing ada T0-nya ya. Masing-masing ada T0-nya, maka T0-nya bisa kita keluarkan T0 ya dalam kurung do y per do x posisi x tambah dx ya, tambah do y per do x posisi x. Nah, seperti itu. Saya tuliskan ulang ya, sigma FY-nya seperti ini ya, T0 kali do y per do x posisi x tambah dx tambah do y per do x posisi x. Nah, sekali lagi kenapa tadi kita mencari sigma FY-nya, karena ini kita meninjau bagian kecil dari tali ini ya. Kita tahu bahwa partikel-partikel tali ini dia tidak bergerak secara horizontal atau sumbu x, tetapi dia bergerak sesuai arah getarnya ya, yaitu pada sumbu y atau vertikal. Nah, sehingga gaya yang memiliki nilai itu, atau ya gaya yang memiliki nilai adalah sigma FY-nya, karena sigma fx-nya pasti 0 ya, m kali ax, ax-nya adalah 0. Nah, sehingga yang memiliki nilainya sigma FY. Seperti itu. Nah, maka kemudian selanjutnya kita coba ekspansikan suku yang ini ya. Kita jabarkan suku yang ini pada deret Taylor. Nah, di sini deret Taylor ya. Nah, kita tahu kan deret Taylor fx sama dengan sigma ya, k dari 0 sampai tater hingga ya. Sini n atau x kurang a pangkat k ya per k faktorial, kemudian sini do pangkat k f per do x pangkat k. Nah, seperti itu kan. Nah, untuk deret Taylor. Nah, suku yang ini do y per do x ini kita jabarkan menurut deret Taylor, maka kita peroleh do y per do x ya posisi x tambah dx ya. Ini kalau kita jabarkan adalah, pertama kita mulai dari k pangkat 0 ya. Kalau k pangkat 0 ya, maka k pangkat 0 di sini pangkat 0 pasti nilainya 1 kan, 0 faktorial 1
ya, maka yang bernilai di sini juga pangkat 0 ya, K-nya di sini juga 0 ya. Nah, sehingga yang tersisa adalah F ya. Nah, maka di sini kita masukkan F-nya kan do Y per do X-nya kan, maka do Y per do X di sini posisi X. Nah, seperti itu. Ini yang pangkat 0. Nah, kemudian tambah yang kita mulai lagi pangkat 1 kan, ini pangkat 0, pangkat 1. Nah, di sini pangkat 1 per 1 faktorial, maka di sini turunan pertama juga ya karena pangkat 1. Maka di sini kita tulis dx ya. Nah, dx per 1 kan 1 faktorial tetap dx ya. Dx turunan pertama yaitu do per do x ya. Kemudian masukkan nilai f-nya ya, yaitu do y per do x posisi x. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita melanjutkan lagi pangkat 2-nya, maka ini dx pangkat 2 per 2 faktorial ya. Di sini turunan kedua ya. Nah, do y per do x. Nah, seperti itu. Oke. Di sini tadi kita meninjau sebuah elemental yang kecil ini, maka nilai dx itu sangat kecil sekali ya dibanding 1 ya. Sangat kecil sekali nilai dx itu sangat kecil sekali dari 1. Nah, ya, maka kalau di sini dx-nya sangat kecil sekali dari 1, maka 1 bagi 2 kan 0,5. Kalau lebih kecil dari 1 dx-nya, maka otomatis suku yang ini sangat kecil sekali nilainya ya, sehingga bisa kita abaikan saja. Karena sangat kecil nilainya, maka kita gunakan saja suku yang ini. Nah, maka suku yang ini kita lanjutkan. Ini kalau kita pindah ruaskan menjadi do y per do x ya, posisi x tambah dx. Nah, ini kalau saya suku yang ini saya pindah ruaskan menjadi kurang ya, kurang do y per do x posisi x kan. Nah, sama dengan do saya kali masuk ya, do kuadrat y per do x kuadrat posisi x dx. Nah, seperti itu kan. Ya, sorry di sini tadi kurang ya, di sini tadi kurang ya, yang tadi kan kurang. Ya, ada kesalahan tadi, di sini harusnya kurang ya. Nah, teman-teman silahkan cek tadi, harusnya dia kurang. Nah, sehingga kita lihat di sini suku yang ini ya, suku yang ini itu sama dengan suku yang ini kan. Nah, sama dengan suku yang itu kan. Nah, sehingga bisa kita ganti bahwa sigma sigma fy ini sama dengan T0 ya. Kita ganti pakai yang ini ya, do kuadrat y per do x kuadrat dx. Nah, seperti itu. Ini adalah sigma fy nya ya. Nah, kemudian kita tinjau hukum Newton yang kedua ya, bahwa sigma fy ya ini sama dengan m kali a. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian kalau misalnya banyaknya gaya per satuan panjang itu, banyaknya gaya per satuan panjang adalah misalnya fx ya, banyaknya gaya per satuan panjang itu adalah misalnya fx ya, maka ini kan sigma f-nya adalah fx dx ya. Kita cari sigma f-nya fx dx. Nah, sehingga sigma f-nya bisa kita ganti menjadi fx dx ya. Fx dx sama dengan, nah di sini karena kita tinjau bagian kecil dari tali itu, maka di sini dm ya, dm kali a. Nah, seperti itu. Sehingga fx dx-nya atau sigma fy-nya itu adalah nilainya yang ini kan. Kita ganti T0 do kuadrat y per do x kuadrat dx ya, dx sigma fy-nya atau
fx dx-nya T0 2 kuadrat Y per dx kuadrat ini kan. Nah, yang ini. Nah, dx sama dengan ya, kita tahu bahwa kalau kita misalkan masa persatuan panjang itu adalah, kalau kita misalkan masa persatuan panjang itu adalah mu, ya, kalau kita tinjau dalam bentuk elemen tali yang kecil, maka mu sama dengan dm per dl ya. Nah, seperti itu. Nah, maka dm-nya adalah, di sini kita gunakan dx saja ya untuk satuan panjangnya, elemen kecil dx. Nah, maka mu adalah, dm adalah mu kali dx. Nah, seperti itu kan. Nah, sehingga kita ganti di sini dm-nya menjadi mu dx kali a. Nah, seperti itu kan. Atau a-nya kita ganti turunan kedua dari posisi kan, turunan kedua dari waktu kan, 2 kuadrat turunan kedua dari posisi terhadap waktu 2 kuadrat y per 2t kuadrat. Nah, seperti itu kan untuk a. Ya, nah di sini dx-nya saling menghilangkan. Ya, yang tersisa tinggal 2 kuadrat y per 2x kuadrat sama dengan mu per t0 2 kuadrat y per 2t kuadrat. Nah, seperti itu kan. Ya, atau bisa kita ganti 2 kuadrat y per 2x kuadrat sama dengan c per v kuadrat 2 kuadrat y per 2t kuadrat. Nah, seperti itu. Dengan keterangan bahwa v kuadrat itu ya adalah, nah di sini kan c per v kuadrat di sini kan sama dengan mu per t0 kan. C per v kuadrat itu adalah mu per t0. Nah, seperti itu kan. Nah, sehingga untuk v kuadratnya adalah t0 per mu. Nah, seperti itu ya. Atau v adalah akar kuadrat dari t0 per mu. Mu tadi kan adalah ini ya, masa persatuan panjang. Nah, sedangkan untuk t0-nya itu adalah tadi t cos theta, tegangan tali ya, kali cos theta. Nah, kalau sudut theta ini sangat kecil sekali, mendekati 0 ya, yang mendekati 0, kita tahu bahwa cos 0 itu adalah 1. Nah, sehingga t0 itu sama dengan t, tegangan tali.